yang biasa tidur pulas. Di sini tempatnya para pejuang yang berjuang dengan keikhlasan. Agenda ke depan PUK sangat banyak sekali. Pertama yang tadi disampaikan Bang Uda, IC overtime IC udah di ujung, tinggal nunggu anjuran. Mudah-mudahan anjurannya berpihak kepada kita. Jika berpihak kepada kita itu akan sangat mudah ke depan perjuangannya. Tentu anjuran yang berpihak kepada kita ketika nggak dijalankan sama manajemen, kita enak naikinnya ke entah PHI dan yang lain-lain. Itu teman-teman. Bahwasanya agenda yang menurut kita PUK ya normatif. Ya hari ini kita masih berjuang terkait normatif. Dan kita hari ini sedang menghadapi hanya gara-gara mungkin telat 5 menit ataupun 10 menit, kawan-kawan langsung bisa dieksekusi teman-teman. Makanya khususnya kawan-kawan driver Jakarta 1, saya minta tolong ketika saya sudah share di grup ya, ketika udah mendapat sanksi, perbaiki dulu. Kita juga lagi sedang berupaya celah apa yang akan kita tempuh. Bahwasanya ketika driver ada jam kerjanya, tentu ada overtime-nya enggak teman-teman? Itu juga harus menjadi catatan kawan-kawan. Bahwasanya ketika manajemen menerapkan jam kerja, overtime kawan-kawan harus dibayar. Bahwasanya kita dituntut untuk disiplin, tapi dengan tidak bersama, manajemen terus mengurangi kesejahteraan kita, betul nggak? Betul. Kawan-kawan juga jangan patah arang juga. Ketika kawan-kawan disiplin, endingnya, ujungnya ada jam lebih, ada overtime lebih. Kawan-kawan harus siap bergerak. Gak mungkin harus diam seperti ini terus. Tetap semangat ya! Sekilas, tadi ada perbincangan kami di kepengurusan. Tum, ntar kalau ada anggota nanya Unras, gimana Tum? Ya, hari ini saya jelaskan. Ketika mau Unras ataupun mau kerja, pertimbangan harus luas sekali. Sangat luas sekali. Ketika kawan-kawan mengambil keputusan, mudorotnya lebih besar, jangan dilakukan. Tapi ketika mudorotnya lebih kecil daripada manfaatnya, itu harus segera dieksekusi. Teman-teman anggota ketika diajak mungkin untuk mogok kerja atau Unras pun yang kecil, mungkin resikonya paling kecil ya Unras ya. Kawan-kawan masih berpikir luas. Kawan-kawan masih berpikir ntar ke depan seperti apa. Tapi ketika kawan-kawan solid, tidak menutup kemungkinan kesejahteraan itu ada. Kuncinya hanya di kawan-kawan solid. Solid, koordinasi, satu instruksi, satu komando. Ketika keputusan itu muncul, instruksi itu muncul, Unras ataupun mogok kerja, teman-teman jangan sekali-sekali mempertanyakan itu instruksi. Tentu sebenarnya ya, menurut kita sih momen seperti ini pas buat kita aksi ataupun Unras ya. Tapi dari pimpinan cabang kemarin kita diskusi, kita konsolidasi, untuk kali ini belum bisa dilaksanakan. Kenapa? Ya mungkin pandangan kita sama pimpinan cabang mudorotnya lebih besar. Kawan-kawan hanya memperjuangkan mungkin yang hadir kali ini memperjuangkan segelintir orang, tapi korbannya banyak. Itu yang namanya mudorot lebih besar. Itu yang gak akan kita lakukan. Kenapa? Ketika korbannya lebih besar daripada manfaatnya, kita nggak akan lakukan. Ada agenda kita yang saat ini normatif juga. Tadi udah dijelaskan di awal sama Bang Uda terkait K3. Kita nggak muluk-muluk mau minta mungkin rompi anti peluru, nggak. Kita hanya minta sepatu safety doang. Kenapa? Saya lihat manajemen Indomarko Prisma Tama
khususnya cabang Jakarta 1 dan 2 terkait kecelakaan kerja, mereka tidak mengantisipasi, justru malah hanya mengobati dan mengobati. Tapi di PUK kita nggak mau seperti itu. Kita tahu bahwasannya kecelakaan kerja itu sangat luar biasa dampaknya. Bayangkan ketika jari putus ataupun kaki jari putus, itu udah dinamakan catat permanen dan nggak bisa balik lagi, kawan-kawan. Mudah-mudahan rencana angan-angan kita untuk bidang keselamatan dan kesehatan kerja kawan-kawan bisa terpenuhi. Tidak menutup kemungkinan bahwasanya K3 ini akan diberikan ke seluruh karyawan. Catatan buat kita, kawan-kawan. Kawan-kawan harus siap sedia ketika ada instruksi. Kita itu hanya cukup mengeser ya, mengeser sosial media PUK ke seluruh jaringan sosial media kawan-kawan. Ketika isu kita sampai di mungkin ini lingkup kecil dulu ya. Kadang-kadang kawan anggota, pengurus ini lagi ngapain sih? Pengurus ini kerjanya ngapain sih? Tentu ketika kawan-kawan nge-share agenda bipartit, agenda tripartit, agenda rapim di pengurus, tentu akan ada efeknya. Tentu anggota yang bertanya-tanya nggak akan bertanya lagi, pengurus lagi ngapain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat untuk kita semua. Hidup bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Slogannya masih nyusul. Mohon maaf lahir batin. Gue cuma ngingetin doang, FSPMI adalah konsep lobby aksi. Teman-teman nanti perwakilannya coba dari driver apa yang mau dikonsepin, dari warehouse Jakarta 1, Jakarta 2 apa yang mau dikonsepin, perishable apa yang mau dikonsepin, estafet dan yang lain-lainnya ya. Departemen-departemen yang mau dikonsepin apa. Salah satu contoh gini, misalkan warehouse nih, gue kasih contoh ya, gue kasih tahu contoh, misalkan warehouse Jakarta 1, Jakarta 2 konsepnya pengen dapat insentif, ajuin aja, nggak apa-apa ya. Konsep lobby aksi itu adalah FSPMI. Gue nggak banyak karena sebentar lagi mau buka puasa, dibagi dua sama Pak Sekjen. Konsepin semuanya, yang perwakilan datang ke base camp. Ayo kita bareng-bareng menuju kesejahteraan. Terima kasih kawan-kawan, hari ini alhamdulillah kita bisa bertatap muka sekalipun dengan keadaan tidak kurang nyaman lah ya kawan-kawan. Kawan-kawan pengurus ini sebenarnya nggak mau seperti ini. Kita pengen nyoba bersurat pada manajemen pinjam TC etikat baik, tapi ya itulah, hari ini manajemen belum merestui lah. Bahkan mengadakan bukber di sini aja kita udah kayak maling kawan-kawan. Ya kan? Benar ya? Jagain di depan. Ya kan? Padahal kita karyawan Indomaret, sedikit agak kesel juga kita ya kan. Mau buka bersama aja udah kayak apaan. Ya tapi nggak apa-apa, jangan mengurangi rasa semangat kita, karena momentum ini harus kita maknai ya kawan-kawan. Momentum buka bersama ini harus menjadi kita maknain, selain merajut tali silaturahmi, tapi ini momentum kita menuju kemenangan di 2024 kawan-kawan. Nah, hari ini banyak agenda penting ke depan. Kita jajaran pengurus minta ke kawan-kawan anggota harus seperti ini. Ketika organisasi memanggil, rapatkan barisan kawan-kawan.